Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Oke, jadi pada konten kali ini gue mau membahas mengenai miner start. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa sih itu miner start. Miner start ini bisa dibilang adalah Hive OS-nya versi Windows. Jadi sebelumnya kan gue sering membahas mengenai fitur atau mining software dari Hive OS seperti ini. Ini adalah Hive OS untuk versi Linux. Sedangkan di Windows kita bisa menggunakan fitur atau software dari miner start yang fungsinya kurang lebih sama dengan yang terdapat pada Hive OS. Di miner start beberapa fitur penting itu adalah yang pertama overclocking. Overclocking ini bisa mencakup dari AMD, Nvidia, dan BIOS flasher. Di sini kalian bisa lihat. Lalu fitur yang penting kedua adalah profit switch. Jadi ini pada saat mining kita bisa melakukan switch untuk koin yang kira-kira memberikan profitable yang lebih tinggi. Lalu dia juga terdapat watchdog seperti Hive OS. Jadi kita bisa mengatur rule kapan mining rig kita harus restart, kapan mining rig kita harus shutdown. Lalu di sini kita ada heatmap view. Selanjutnya ada troubleshooting dan smart alert. Smart alert ini mungkin merupakan fitur yang paling penting sih, dimana miner start ini nanti kalian bisa install di Android atau iOS yang terhubung langsung ke mining rig kalian. Jadi ketika ada kendala atau apapun problem di rig kalian, di handphone kalian tuh nanti akan mendapatkan notifikasi dari miner start. Dan coba kita lihat fitur yang lainnya. Nah, di sini fitur yang ditonjolkan dari miner start ini yang pertama pastinya adalah mining monitoring and management. Ya, jadi buat teman-teman yang udah terbiasa mining, fitur ini merupakan fitur yang paling penting. Apalagi jika kalian tidak selalu berada di dekat rig kalian, dan bila rig kalian itu banyak atau lebih dari satu, maka fitur ini udah pasti wajib kalian miliki. Lalu mining optimization seperti GPU overclocking, underclocking, profit switching, dan beberapa hal lainnya. Dan juga dia ada analitik sama seperti Hive OS. Jadi kalau kita lihat di Hive OS itu dia ada analitiknya, kapan rignya down, kapan rignya up, terus apakah ada error dan lain-lain. Di miner start juga punya, dan beberapa fitur lainnya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Lalu selanjutnya di sini gue mau bahas mengenai pricing. Untuk pricingnya di miner start itu kurang lebih sama dengan Hive OS, dimana untuk pembuatan akun dia terdapat satu fitur akun free atau free plan di sini yang artinya gratis. Untuk free ini hanya bisa berlaku untuk satu worker dan satu rig dengan maksimal 16 PGA. Nah, jadi kalau kalian punya satu rig dan jumlahnya kurang dari 16 PGA, kalian bisa manfaatkan miner start ini. Ini menurut gua bagus banget. Gua dulu sering pakai ini, cuman karena sekarang udah beralih ke Linux, jadi jarang pakai Windows dan nggak pernah pakai miner start lagi sekarang. Untuk fiturnya nanti kalian bisa baca aja di sini. Di sini banyak di bagian miner start garis miring pricing. Sementara untuk fitur berbayar di miner start itu, jika kalian bayar bulanan itu termasuk murah, hanya sekitar 1,77 euro per worker atau per rig tambahan selain dari rig yang gratis. Jadi misalnya kalian punya dua rig pertama itu gratis, rig kedua itu baru dikenakan pembayaran sebesar 1,77 euro. Dan jika kalian berlangganan untuk 1 tahun, maka diskonnya lebih tinggi lagi. Jadi harga per rignya itu sekitar 1,42 euro, diskon 20% dari harga normalnya. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan penginstalan miner start. Untuk memulai, kalian bisa mengklik tombol get started. Lalu di sini silakan mendaftarkan akun kalian terlebih dahulu, dimana masukkan emailnya. Gua akan masukkan email gua.
Jika sudah, tinggal create account dan lakukan verifikasi. Nah, jika sudah, maka proses registrasinya tuh mudah banget. Dia hanya masukkan email, terus setelahnya kalian diwajibkan untuk verifikasi email kalian. Dimana di sini gue menggunakan email dari Yahoo, maka gue akan verifikasi. Di sini ada dapat emailnya hello@minerstart. Jadi emailnya ini hello@minerstart. Lalu tinggal kalian klik confirm di sini atau bisa copy kodenya di sini. Ini adalah access key. Access key ini yang nanti akan digunakan untuk kalian login ke Minerstart. Jadi Minerstart itu kalian nggak login menggunakan email, melainkan login menggunakan kode khusus yang diberikan melalui email kalian. Jadi pastikan email ini itu selalu kalian simpan, jangan sampai kehapus. Bila perlu kalian pindahkan di folder khusus. Jadi nanti nggak sulit untuk mencarinya. Atau bisa klik di sini, klik to confirm. Oke, nah jadi di sini akun Minerstart gua sudah ready, gua sudah verifikasi. Sekarang tinggal menjalankan untuk proses miningnya. Nah, untuk proses miningnya di sini kalian harus pilih dulu. Rig kalian itu menggunakan Nvidia, AMD atau ASIC. Pada kasus demo ini gua akan menggunakan RTX 3060 dari Nvidia. Jadi gua akan pilih Nvidia lalu klik continue. Di sini Minerstart dia memberikan dua opsi. Yang pertama untuk Windows, yang kedua untuk Linux. MSOS. MSOS ini kurang lebih sama dengan versi Linuxnya HypeOS ya. Jadi dia punya versi Linuxnya juga yang bisa kalian taruh di USB atau di SSD. Namun pada kasus demo ini gua akan menggunakan untuk versi Windows dan kita klik continue. Di sini silakan masukkan worker name kalian. Jika sudah, tinggal klik add worker. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, di mana pada tahap ini kita diwajibkan untuk mendownload worker. Nah, jadi kita diwajibkan untuk mendownload worker untuk versi Windows. Kita tinggal klik tombol ini. Maka kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah selesai download, kalian bisa langsung klik filenya yang dari kalian download tadi. Lalu kita langsung proses instalasi softwarenya. Tinggal ikutin aja petunjuknya. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, setelah selesai maka kalian tinggal klik tombol finish. Nah, sekarang seharusnya aplikasi Minerstart sudah terinstall. Kalian bisa jalankan dengan klik bagian desktop, yaitu kita bisa cari Minerstart. Tinggal klik yes. Nah, ini adalah aplikasi Minerstartnya. Sekarang kita tinggal masukkan access key dan worker name, dimana tadi sebelumnya Minerstart sudah berikan, yaitu ini access key. Kita tinggal copy access key-nya di sini dan masukkan worker name-nya di sini. Jika sudah selesai, kita tinggal klik login. Nah, sekarang ini adalah oke, ini kita klik aja download dan install fitur.
Oke, setelah selesai proses installnya, oke, jadi sekarang kita balik ke dashboard mining kita di MinerStart. Di sini kita sudah ditampilkan data-datanya, yaitu pertama di bagian sini adalah daily earning. Daily earning ini merupakan estimasi profit atau estimasi pendapatan kita dari hasil mining. Lalu ini adalah total PGA yang gua miliki di komputer ini. Jadi ini komputer ini sekalian gua pakai recording. Ini komputer utama gua buat kerja, buat hal-hal lain gua sekalian mining. Pokoknya di komputer ini. Temperaturnya ini adalah temperatur dari PGA-nya, dan ini adalah fan dari PGA-nya juga. Efisiensi belum berjalan, biasanya dalam perhitungan 1 kali 24 jam. Untuk powernya ini karena miningnya gue lagi stop, jadi powernya juga masih belum terdata, masih kecil. Ini adalah IP address, dan ini uptime. Nanti ini adalah total uptime dari mining kalian. Nah, sekarang kita waktunya untuk melakukan settingan wallet address. Pertama, kita update dulu wallet addressnya. Di sini wallet address gua akan menggunakan wallet dari MetaMask saja. Untuk ETH tinggal klik copy. Oke, jika sudah tinggal kalian klik aja di sini. Yang lainnya kalian bisa hapus ya. Jadi ini biar nggak bingung, ini hapus saja. Yang wallet nggak kepake ini hapus saja, karena ini adalah wallet otomatis dari MinerStart-nya. Jadi ini nggak bisa kalian pakai karena hasil miningnya akan lari ke wallet punyanya MinerStart. Kita hapus dulu satu-satu. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan nama walletnya. Di sini gua masukkan nama wallet. Lalu di sini gua copy wallet addressnya dan tinggal klik add di bagian ujung ini. Jika sudah, maka ini udah terdata dan kita masuk ke bagian tab pools. Oke, sekarang waktunya kita untuk menambahkan pool atau mining pool. Di sini kita akan menggunakan dari Ethermine. Seperti biasa kita pakai yang paling terkenal aja poolnya. Kita tinggal copy URL poolnya di sini. Lalu kita masukkan di sini namanya. Lalu untuk pool addressnya kita tinggal copy ini dan masukkan *2. Lalu di sini kita pilih portnya. Dimana karena gua pengguna First Media itu hanya bisa menggunakan port yang kedua ini. Yang pertama ini dia nggak bisa jalan. Jadi ini kita pakai port di sini. Jika sudah selesai, harap perhatikan formatnya, yaitu URL terus di sini port. Jika sudah, tinggal klik add. Oke, jadi setelah selesai melakukan settingan pools dan wallet addressnya, sekarang kita masuk di bagian worker. Masuk di bagian worker, sekarang waktunya kita untuk melakukan settingan miner softwarenya. Di sini kita tinggal klik aja config di bagian ujung, lalu masuk ke bagian default client. Di sini kita akan menggunakan T-Rex Miner. T-Rex Miner. Nah, di sini kita klik T-Rex Miner. Lalu di bagian bawah sini kita tinggal pilih koin yang mau di mining, dimana gua akan coba setting untuk ETH. Untuk poolnya kita gunakan pool yang sudah kita setting sebelumnya. Lalu untuk wallet addressnya kita masukkan wallet address yang sudah disetting sebelumnya. Password mungkin biarin aja segini atau kalian punya password lain. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik save change. Nah, maka proses settingannya ini sudah finish. Sekarang kita waktunya untuk melakukan miningnya. Ini yang paling kita tunggu-tunggu.
Untuk proses mining kita balik ke halaman worker di bagian ujung sini, lalu klik worker kita. Setelah masuk di dashboard worker, kita tinggal klik tombol kayak play ini. Nah, setelah kita klik maka nanti akan muncul komen CMD seperti ini dan proses miningnya akan mulai berjalan. Yang di sebelah sini ini adalah CMD dari miner software, sedangkan yang di sebelah sini ini adalah proses report API untuk ke MinerStar di websitenya nanti. Semua aplikasi ini dia saling terhubung, jadi apabila yang ini ngehang, yang ininya tetap berjalan, kalian nanti tinggal klik stop atau close, nanti tinggal diulangi atau dibuka lagi aplikasinya. Kita tunggu hingga proses miningnya berjalan. Oke, di sini ternyata sudah berjalan ya. Di mana untuk settingan overclocknya, kalian di MinerStar ini diberikan kemudahan. Untuk overclock, kalian bisa lakukan overclock langsung dari MinerStar di sini, dari dashboard MinerStar, atau kalian bisa gunakan settingan overclock dari menggunakan MSI Afterburner. Jadi ini dia nggak saling bertabrakan. Jadi saat kalian setting di MinerStar, dia akan langsung update otomatis di Afterburner. Cuman kalau di MinerStar nggak kalian setting, di Afterburner kalian setting, maka dia akan mengikuti overclocking dari MSI Afterburner yang ini. Proses mainnya berjalan. Ini yang GPU 0 ini karena sekarang gua pakai lagi recording, lagi buat konten ini, dan juga ini merupakan komputer utama gua, dimana gua pakai buat mining, buat kerja, buat segala hal di komputer ini. Jadi hal yang biasa menurut gua karena mengalami penurunan hash rate. Sementara untuk yang PGA keduanya ini nggak gua tempelin monitor apapun, jadi dia nggak akan berpengaruh. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk mendapatkan aplikasi untuk versi Windows, versi Android atau iOS-nya. Untuk mendapatkan aplikasinya, kalian tinggal buka aja di Play Store. Lalu kalian tinggal cari aja MinerStar. Nah, pastikan yang ini ya, minerstar.ou ini tinggal klik aja. Lalu kalian tinggal klik aja install. Nah, jadi nanti setelah install ini akan otomatis install di HP kalian. Lalu kalian tinggal masukkan ini nih, akses key kalian ini. Akses key kalian yang paling penting yang terdapat di email sebelumnya yang ini. Jadi nanti ketika masuk kalian hanya masukkan akses key, lalu nama worker yang ini. Nah, di sini gua nggak bisa tunjukin untuk versi dari Androidnya karena gua nggak punya peralatan untuk nunjukin capture layar dari Android. Jadi gua hanya bisa kasih informasi sampai di sini setelah proses miningnya berjalan. Nah, untuk melakukan pengecekan mining rig kalian bisa lihat di sini. Di sini sudah bisa ditampilkan daily earningnya kurang lebih $4. Ini harusnya lebih akurat lagi nanti ketika 24 jam. Lalu PGA-nya ada, total temperatur PGA-nya, dan di sini fan yang digunakan, dan efisiensi ini merupakan perhitungan antara accepted share dan rejected share. Jadi di sini nanti akan ketahuan berapa persen efisiensinya. Sedangkan ini power yang digunakan, lalu ini adalah harga ETH saat ini. Yang ini client software yang kita gunakan, ini miner uptime-nya, ini untuk speed total hash rate kita yang punya, lalu ini estimasi dalam sebulan ya. Sedangkan ini adalah historinya ya, history chart-nya. Oke, sebenarnya ini masih banyak fitur-fitur lain, cuman di sini gua hanya menjelaskan poin pentingnya saja. Jika kalian ingin mencoba explore lebih, kalian bisa buka aja menu-menu yang ada di samping sini. Banyak fiturnya seperti BIOS Flasher, AMD Tweak, dan lain-lain, semuanya di sini lengkap. Jadi kalian bisa manfaatin fitur-fitur ini. Untuk link MinerStar ini nanti gue tampilkan di bagian deskripsi video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman kita yang mau mining di Windows dengan style HypeOS atau dengan untuk manage rig kita lebih efisien lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.